Sama aja pakannya juga. Sama aja pakannya. Cuman mesti ada tambahan untuk settingan lomba kan. Ada lagi, beda lagi. Kalau tambahannya makanannya lain lagi maksudnya. Jamu apa, vitamin apa? Biasanya kalau orang-orang yang lomba itu pakai jamu. Ada juga yang polosan. Setelahnya main pakan itu ada. Jadi dia itu di stud atau di doping pakai beras merah selama 2 hari. Jadi itu tok ya, tanpa beras merah aja. Kadang ada yang di mix beras merahnya itu ya adalah settingannya. Beras merahnya itu nanti takarannya itu 2:1. Misal millet 1 sendok, beras merahnya 2 sendok seperti itu. Kalau saya tak campur sendiri mas, beli di pasar, beras merah, beras jagung, kacang hijau, millet putih, tak campur. Nggak masalah. Yang penting kalau untuk di Banyuwangi ini cuacanya kan panas ya, nggak seperti di kota-kota seperti Malang. Lebih baik kalau di Banyuwangi itu disetting pakai pakan yang dingin aja. Pakan dingin? Tipe dingin. Kayak apa? Makanan tipe dingin itu misal kacang hijau, beras jagung, millet itu kan pakanan tipe dingin. Beras merah. Kalau untuk pakanan tipe panas itu ketan hitam, jawawut itu millet yang warnanya merah itu. Itu untuk burung yang tipe panas makanannya. Karena setiap wilayah itu suhunya nggak sama. Kalau di Malang dikasih tipe dingin, burungnya otomatis kan kurang settingannya. Mas ini yang ini apa ini mas? Itu grit. Grit itu kalau orang Jawa bilangnya itu asinan. Nah itu asinan itu. Asinan itu pakai apa? Asinan itu remukan batu bata. Tapi kalau grit itu sudah lengkap komposisinya. Grit itu ada campurannya remukan batu bata, terus kulit telur yang udah digiling di blender sama itu. Itu ada jualannya berarti? Ada. Boleh lihat? Jadi kita bisa langsung beli. Bisa diambil apa enggak? Ini aja ada contohnya. Grit. Grit itu seperti ini. Nah ini grit ini. Oh ini langsung Itu yang langsung jadi. Jadi kita nggak ribet, nggak usah bikin, nggak usah ngeremukin batu bata. Komposisinya juga ada yang lengkap. Khusus pelung dikasih ini ya? Puter lokal pun butuh. Jadi nggak khusus pelung. Tujuannya untuk apa sih kayak gini? Puter itu kan untuk pencernaannya ususnya kan halus, nggak bisa mencerna biji-bijian, susah lah istilahnya untuk mencerna makanan. Jadi harus dibantu seperti ini. Ini berapa ini satu gini mas? Kurang lebih 16.000 kan. Bisa dipakai? Bisa dipakai. Kalau untuk kandang ternak, satu bungkus itu dipakai 5 burung sampai 6 burung. Itu diganti selama berapa minggu mungkin? Nggak perlu. Kalau misal udah mulai habis baru diisi lagi, ditambahin. Berarti Itu habis mas. ya? Kayak itu mas Fatih. Itu kan berkurang, ntar kita tambahin lagi aja sedikit. Jadi nggak perlu kita harus banyak, enggak, malah dedekan, diceker-ceker. Saya kok makanannya sering mas ya, sering berantakan itu loh, sampai jatuh-jatuh kayak nggak kemakan dibuang-buang itu. Karena cepuk makanannya itu pakai yang ada di pasaran. Kalau kita kepingin nggak berantakan, cepuknya harus kita bikin sendiri. Kayak gini-gini. Itu kan cepuk itu kan tahu nggak Mas Pati? Yang biasanya kita selamatan dipakai kuahnya rawon atau soto. Ya. Nah, itu dibalik, belakangnya itu kita lubangi. Dan terus bawahnya kasih apa? Iya kan tutupnya. Oh pakai tutupnya itu sendiri. Kan tutupnya itu sendiri. Bolonginnya kok bisa bagus gini itu gimana mas? Pakai kawat. Kawat kita buat lingkaran yang simetris, dipanasin di kompor, diambil aja sebagian. Pinggir dulu, ntar kan lubang. Ntar pinggir lagi sampai lubangnya rata. Kalau dilangsung itu nggak mungkin bisa. Oh gitu ya? Jadi diambil sisinya, pojok, akhirnya kan semua. Kalau kita potong pakai cutter, udah pasti pecah. Karena dia itu kan tipis. Kalau pakai cutter mesti pecah. Lagian kalau cutter itu nanti pinggir-pinggirnya itu keras, tajam. Kawat dipanasin, dibikin lingkaran, dipanasin di kompor. Cepuknya itu belakangnya itu dinyosok mas, bahasa Jawa. Nyosai di solder. Solder kesuwen dong mas. Kayaknya. Butuh muter. Kalau itu kan udah bentuknya kan bulat. Karena jumuk separuh udah 3 kali udah lubang. Iya kan? Yang penting lingkarannya disesuaikan lah. Oh ini kok millet kok ya mas? Memang di sini
nggak pernah disetting, kita polosan untuk supaya surprise untuk owner yang baru, pemilik yang baru kan biasanya kan punya cara tersendiri untuk ngasih pakan burung. Misal Mas Fatih kan sering buka YouTube, kita setting lah, tak kasih beras merah, tak kasih beras jagung, atau dikasih kacang hijau yang direndam 1 hari itu semalam, dikasih nanti suaranya itu berubah. Dan dari situ nanti mereka itu seneng, pasti telepon, Mas, manuk sing teko sampeyan suaranya beda maneh. Surprise-nya dari situ. Berarti pengaruh betul kalau iya, kalau saya setting di sini, suara burung ini sudah enak semua, saya nggak bisa jualnya. Masa saya kasih harga murah? Kan nggak mungkin. Saya seperti ini biarin, memang saya kasih harga murah, biar di sana jadi surprise. Di situ enak, dia yang bangga, karena dia yang nyeting. Kalau dia nggak setting, ya suaranya seperti itu, nggak ada pengaruh. Karena millet ini makanan pokok. Kalau untuk apa ya bahasa makanan tambahan itu? Fooding ekstra ya. Extra fooding itu yaitu tadi settingannya pakai beras merah. Iku dinggo nyetut kok Mas, nyetut burung supaya burung itu istilahnya wong menungso iku nganggo doping. Lebih enak. Tapi kita settingnya terlalu neken, terlalu banyak, ekstrim, akhirnya dia ya rapet suaranya, terlalu cepet, tanggungannya terlalu banyak kan. Cepetan akhirnya terkesan kurang enak. Kita kan butuh yang landai. Semua itu dari kita sendiri, nanti kan kita bisa merasakan, oh burung ini settingannya terlalu kedukuran, harus dikurangi lah ininya. Dan burung itu banyak macamnya, ada yang sukanya cuma beras merah, ada yang sukanya cuma beras jagung, ada yang sukanya cuma minum aja, yang lainnya cepuknya masih bisa dipakai sampai 3 hari, yang ini sehari udah habis, ada yang seperti itu. Dan mana yang dicepuk itu kelihatan yang cepat habis, ya berarti burung itu sukanya makanan yang itu. Misal beras jagungnya dulu yang habis, setting pakai beras jagung aja pasti tambah enak. Apa yang dia suka kita ikutin. Jangan kita memaksa dia mengikuti kita. Akhirnya dia nanti ngambek, males bunyi. Caranya yaitu kasih beras jagung campur lengkap, nanti yang dimakan apa? Dicek kan nanti kan dicepuk. Oh iki sing paling cepet entek ngene aneh. Oh senengane iki gitu. Jadi burung itu kita bikin manja aja, kita bikin seneng, nyaman di tempat itu. Kalau di sini kita ya udah kita menekan dia, udah makananmu ini aja, makanan pokok. Perkara kamu mau makmen nggak mau ya udah. Tapi kan kalau dia lapar ini kan dimakan juga. Iya. Aku tak turutin kayak orang-orang lain tak kasih beras merah. Habis berapa Mas? Iya. Sedangkan peternak puter pelung itu mayoritas ada yang dikasih bekas beras, bekas nasi tuh, karak. Yang di blender lagi, ada yang dikasih cuman sentrat, disetting seperti itu. Di sini sudah lumayan mewah, dia masih dikasih millet. Benar Mas, walaupun peternak yang udah namanya kemana-mana itu, ayo coba dilihat farmnya, pasti makanannya makan makanan gitu, cari yang murah, yang penting burung kenyang. Untuk kualitas kita bisa setting nanti. Karena dia kan projectnya untuk dijual, untuk dijual lagi, bukan untuk lomba. Kalau untuk lomba beda lagi settingannya. Kalau untuk rumahan bebas. Kalau ini millet tok ya, millet putih ya. Mas Fatih kalau kepingin nggak berantakan milletnya, caranya seperti itu. Mas Fatih di Nusantara Mas, beli cepuk itu kan per 10 biji atau 12 biji itu 9.000. Wes lu bangono semua. Untuk minumannya pakai cepuk biasa, kan nggak didedek. Masuk dedek juga rugi. Coba itu lihatin burung yang dari Mas Fatih, cepuknya kan tak kasih cepuk gini ya, soalnya dia diberantakin Mas. Di lantai itu pasti ada bekas-bekas millet banyak Mas. Orang yang main putar pelung akhirnya berhenti di tengah karena yaitu tadi bentrok sama istri gara-gara kotor berantakan itu. Jadi kita harus punya solusi sendiri. Biar caranya kita merawat burung, kondisi burung fit, tempat pakan juga nggak berantakan, harus dipikirkan. Untuk minum memang saya kasih tempat minumnya ayam, tujuannya biar gak ngisi-ngisi, seminggu sekali kan itu. Paling cepat 5 hari sekali, karena burung 2 kan, kadang burung 4 kalau sudah netes kan ikut minum juga. Kalau minum airnya itu pakai air biasa, mentah biasa apa? Kalau orang-orang biasanya pakai air mateng, karena saya banyak pakai air keran. Air keran, tapi nggak pengaruh ke suara ya Mas? Nggak ada pengaruh. Yang bikin pengaruh itu sebenarnya selama saya ternak itu penjemuran.
Penjemuran. Kalau burung itu terlalu banyak kena panas matahari, burung itu efeknya itu yaitu tadi minuman kena matahari langsung, diminum sama burung, burungnya jadi serak. Dan ada lagi yang bikin serak itu kadang si owner itu nggak paham beli beras jagung yang murah, yang banyak putihnya itu. Betul. Itu dimakan juga sama si burung, akhirnya burungnya serak. Makanya kan kebanyakan kalau orang pakai beras jagung itu dicuci lagi, dibuang putih-putihnya, dijemur sebentar, udah kering dibuat pakan. Jadi higienis, makanannya higienis, burungnya nggak serak. Kalau penjemuran bebas, mau dijemur, yang penting jangan terlalu lama lah, jangan disamakan dengan perkutut. Dia karakternya lebih suka dingin. Penjemuran itu tujuannya ini suka begini mas. Puter. Penjemuran itu tujuannya cuma untuk mengeringkan kalau udah dimandiin aja. Kalau memang untuk setting lomba terserah mau disetting seperti apa. Kalau pakan pantangan itu apa? Yang nggak boleh. Kayak jangkrik ini kalau puter nggak boleh jangkrik. Kalau puter kan makan biji-bijian, nggak makan jangkrik serangga, nggak jadi nggak perlu jangkrik. Kalau makanannya itu, kalau pantangannya kalau dibanyangi jangan dikasih tipe panas itu aja. Jangan dikasih beras ketan, jelaut. Makanan tipe dingin kan masih banyak. Dikasih yang itu aja.